Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Nautafia Indana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pernikahan. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan memahami hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, pengertian pernikahan. Yang keempat, tujuan pernikahan. Dan yang terakhir, hukum pernikahan. Yuk, mari kita simak pelajaran hari ini bersama-sama. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Dalam Al-Quran menyebutkan surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. Jadi laki-laki dan perempuan sudah ada pasangannya, tidak perlu khawatir untuk tidak memiliki jodoh. Dalil-dalil pernikahan dalam surah An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksud dari ayat tersebut yaitu menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Kemudian dari hadis Abu Hurairah dan Muslim, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Maksud dari hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk suami istri atau dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia UU RI Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,
Wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Abu Hurairah dan Muslim. Kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Ketiga, untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah." Mendengar sabda Rasulullah SAW, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya kepada istrinya akan mendapatkan pahala?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat, "Ya benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala?" Dalam surat An-Nahl ayat 72. Kemudian yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya keutuhan rumah tangganya. Hukum pernikahan yang pertama wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Kedua yaitu sunnah. Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah, dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga mubah. Bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Keempat yaitu haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu makruh. Bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya
atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Baik, saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan dengan tema yang tetap mengenai pernikahan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.